kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Maaf, Mbak mencari siapa? Padma menatap penuh tanda tanya pada wanita cantik di depannya. Sepertinya ia pernah melihatnya, tapi kapan Padma tidak bisa mengingatnya. Mana suami saya? Bella mendorong tubuh Padma dengan keras, membuat Padma mundur beberapa langkah. Suami, ulang Padma. Jelek. Ia baru ingat wajah itu. Itu adalah wanita yang duduk di samping suaminya kemarin. Astaga, mengapa madunya ke rumahnya? Padma menoleh ke sana kemari, takut tetangga pada mendengar keributan di rumahnya. Siapa, Pat? Guntur muncul dari balik pintu. Padma dan Guntur saling melempar pandangan, sedangkan Bella, wanita itu, menatap benci pada Padma. Mengapa suami yang baru menikah dengannya malah pergi ke rumah mantan istrinya? Suatu penghinaan besar bagi keluarga Hadinata. Ia tidak akan membiarkan ini. Dasar tidak tahu diri, mengapa kamu merusak rumah tangga orang? Maki Bella. Bella, sentak Guntur. Padma hanya bisa menelan pil pahit. Siapa yang merebut siapa? Siapa yang merusak hubungan siapa? Apa karena hanya sebagai istri sirih, maka kehadiran Padma tidak berarti? Bella yang emosi karena Guntur malah meneriaki dirinya. Akhirnya ia pun refleks mendorong tubuh Padma kembali. Kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Hentikan! Melihat kelakuan istri barunya yang keterlaluan, Guntur menatap tak suka. Ia memang tidak pernah menyukai Bella. Wanita itu pilihan sang mama. Guntur sama sekali tidak menyukainya. Mas memilih wanita rendahan ini, anak pembantu ini. Astaga, cibir Bella tidak percaya. Ia berkacak pinggang, berlagak seperti orang paling tinggi derajatnya. Jaga mulutmu, Bel, sentak Guntur dengan mata yang seolah mau keluar. Dan perlu kamu tahu, dia istriku, tambah Guntur. Bella terbelalak, kata Nyonya Gumilang, mereka sudah bercerai. Mana mungkin Padma, si wanita udik dan usang itu masih berstatus istri suaminya. Tidak boleh, ini tidak bisa dibiarkan. Dia adalah satu-satunya istri sah Guntur. Saat ketiganya sedang bersih tegang, tiba-tiba Ibu Padma datang. Wanita itu terkejut dengan apa yang terjadi. Ada apa, Pat? Ibu Padma masuk dengan hati yang was-was. Mengapa di luar rumahnya terdengar keributan? Bi, bilangin sama anak bibi yang gak tahu diri ini, jangan ganggu suami orang lagi, cecar Bella dengan suara yang keras. Ibu Padma langsung mendekati putrinya. Ia merasa bersalah, sepertinya ini semua salahnya. Maaf non, maafkan putri saya. Padma memalingkan wajah, matanya terasa perih. Hatinya sakit melihat ibunya meminta maaf pada orang lain. Apa salah terlahir miskin? Apa salah mencintai orang yang statusnya beda dengan kita? Apakah orang miskin tidak punya hati? Guntur tidak mau jadi pusat perhatian. Kalau Bella dibiarkan, ia takut wanita itu akan membuat onar dan tambah melukai hati Padma karena mulutnya yang penuh caci maki itu. Sebaiknya kamu pulang, titah Guntur kepada Bella dengan wajah dingin. Jelas saja Bella tambah marah dan merasa kesal. Dengan kasar, ia pun menyerang Padma kembali. Lacur, wanita tidak tahu diri, beraninya kamu menggoda suami orang, maki Bella sambil terus mencoba mengoyak baju Padma. Mata Guntur langsung terbelalak, berani sekali Bella menghina istrinya. Jelek-jelek begitu, Padma adalah istrinya. Tersulut emosi, akhirnya Guntur tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Plak! Pria itu langsung menampar pipi Bella. Hanya karena Bella merupakan istri sahnya, bukan berarti wanita itu bebas menghina Padma.
"Mas!" pekik Bella. Ia memegangi pipinya. Tega sekali pria itu menampar dirinya di depan Padma. Sama-sama tersulut emosi, Bella nekat mencekik leher Padma. "Wanita sialan, nyah kau dari bumi, dasar wanita tidak tahu diri." Bella terus menyerang Padma, mencakar wajah Padma tanpa ampun. Wanita itu baru berhenti menyerang ketika Guntur menariknya dengan paksa. Guntur langsung menyeret tangan Bella masuk ke mobil dan menguncinya. "Lepaskan, Mas, aku mau menghajar wanita sialan itu." "Bella!" sentak Guntur dengan sorot mata yang sangat tajam. Kenapa Mas menamparku di depannya tadi? Aku nggak akan biarin ini. Tunggu saja sampai aku buat hancur perempuan itu." "Hentikan, Bella, jangan gila kamu." "Ya, aku memang sudah gila. Gara-gara Mas Guntur meninggalkan aku di malam pertama kita. Dan lebih gilanya lagi, aku percaya begitu saja kalian sudah bercerai." Cecar Bella yang marah. Ia sangat geram mengetahui Guntur belum mentalak Padma, istri pertama yang dinikahi secara sirih itu. "Bukannya kamu dari awal juga sudah tahu kalau aku tidak pernah mencintai kamu? Ini hanya pernikahan bisnis, Bella. Jangan ganggu Padma. Begitu juga aku. Aku juga tidak akan mengganggu kehidupan pribadimu." Bella meremas ujung dress yang ia kenakan. Ia tidak suka mendengar kata-kata Guntur barusan. Lihat saja, ia akan membuat Guntur bertekuk lutut di kakinya. Batin Bella. Guntur langsung menyalakan mesin mobil dan melaju kencang meninggalkan kediaman Padma yang sederhana itu. Ia mau membawa Bella jauh agar tidak menyakiti Padma. Saat Guntur berusaha menjauhkan Bella dari istrinya di dalam rumah yang sederhana itu, terlihat Padma masih di atas lantai dengan sang ibu memeluk tubuhnya. "Kalau begini jadinya, lebih baik kalian berpisah, Pat. Tuan Guntur dan keluarganya tidak pantas untuk kita. Ibu tidak bisa melihatmu terus terluka," ucap ibu dengan lirih. Hatinya hancur melihat Padma tersakiti seperti ini. "Kenny, Bu, bagaimana dengan Kenny?" isak Padma. Ia bertahan selama ini juga demi bisa melihat putrinya itu. Padma ingin memeluk walau sebentar. Sayang sekali keluarga besar Gumilang menutup akses dirinya. Padma hanya bisa melihat putri kecilnya lewat pagar. Sedangkan Guntur hanya janji-janji saja membawa Kenny kepadanya. Kini Padma terlihat putus asa, apalagi Guntur sudah menikah. Padma takut ia benar-benar tidak bisa melihat putri kecilnya meski dari jauh sekalipun. Kediaman Gumilang. Rumah besar milik keluarga konglomerat itu nampak ramai. Bella kembali berulah. "Mah," Bella terisak mengeluarkan air mata buaya di depan mertuanya. "Guntur!" Mama langsung ambil tindakan. Wanita paruh baya itu lantas memanggil Guntur untuk bicara empat mata. "Kamu belum menalaknya? Ceraikan Padma secepatnya," titah Nyonya Gumilang tanpa perasaan. Mana mau Guntur menceraikan istrinya itu. Padma adalah tempat ia mencurahkan hasratnya selama ini. Ia bahkan tidak suka jajan. Meskipun Padma anak pembantu, wanita itu cukup memikat hati Guntur. Tidak peduli Bella lebih mulus, lebih berbodi aduhai, dan sangat berpendidikan. Itu tidak penting. Rupanya hati Guntur terlanjur terpaut pada perempuan sederhana itu. Mamanya sampai heran pelet apa yang dibuat Padma hingga sang putra begitu menyukai Padma. "Guntur, Mama sedang bicara denganmu, jangan diam saja. Cepat ceraikan Padma, kamu sekarang sudah menikah lagi. Dan lihat Bella, ia dari keluarga terpandang, jelas asal-usulnya. Kamu itu jangan dibutakan cinta yang penuh omong kosong itu." "Maaf, Mah, Mama menyuruh Guntur menikah untuk menyelamatkan perusahaan. Oke, Guntur terima, tapi menceraikan Padma? Tidak, Guntur tidak akan menceraikan Padma." "Guntur!" teriak Mama dengan amarah yang memuncak.
Terserah apa kata mama, aku tetap tidak akan menolaknya. Pria itu langsung berbalik meninggalkan mama yang sudah naik darah. Saat Guntur berjalan, tidak sengaja ia mendengar Kenny menangis. Pria itu pun langsung masuk ke dalam ruangan yang bernuansa pink tersebut. "Kenny kenapa, Mbak?" tanya Guntur pada pengasuh putrinya. "Tidak tahu, Tuan. Dari tadi rewel, padahal tidak demam atau sakit." "Sini." Guntur pun menggendong putri kecilnya. "Kenapa, sayang?" bisik Guntur sembari menepuk halus punggung balita tersebut. Kenny terus saja menangis, membuat mama terganggu dan datang ke kamar itu. "Kenapa dia menangis?" tanya mama pada Lia, babysitternya Kenny. "Tidak tahunya, seharian ini Kenny rewel, tapi tidak demam." "Hubungi dokter Fanny," titah mama kemudian. "Berikan pada mama," tambah mama sambil mengulurkan tangan. Ia memang benci Padma, tapi tidak pada cucunya itu. Apalagi Kenny sudah terlihat sangat menggemaskan. Mama sampai tidak membiarkan Kenny keluar dari rumah. Anak kecil itu benar-benar dikurung dalam sangkar emas sang nenek.